min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan mampu takut kepada Allah itu adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Dan itu artinya adalah bahwa ilmu haruslah berujung kepada ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk mendalami hukum dan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan dengan demikian kita semakin bersemangat pula untuk istiqamah berada di atas sunnah itu. Tidak ada jalan selamat dalam kehidupan dunia kita kecuali ketika kita berada di atas jalan yang telah digariskan oleh Rasul kita yang mulia. Keselamatannya tidak hanya untuk di dunia, tapi adalah keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Mudah-mudahan nanti di yaumul mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah membersihkan debu penyimpangan yang ada pada sumber utama Islam. Kalau ibarat kaca, lalu ada debu, itu membuat pandangan kita menjadi kabur. Kita tidak lagi bisa melihat keaslian yang ada di balik kaca itu. Kenapa demikian? Karena ada debu. Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat keaslian yang ada di balik kaca? Maka debu itu harus dibersihkan. Bahasa debu itu sebenarnya lebih ringan daripada bahasa lumpur. Untung tidak diberi judul membersihkan lumpur. Lumpur penyimpangan. Tapi kalau debu masih nampak aja lah kacau dulu, tapi lah kabu aja deh debu cakap. Walaupun dari sebahagian penyimpangan yang ada itu bahkan lebih parah dari lumpur. Tetapi kita mensederhanakannya, membuat bahasa biar menjadi lebih ringan, dan sekali lagi kita mencoba untuk ambil bagian di dalam membela Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membela Al-Quran dan sunnah itu membuat kita mendapatkan pembelaan juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran dikatakan intan surullah yansurkum. Intan surullah, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Masa Allah minta tolong sama kita? Maka maksud menolong Allah di sini adalah menolong agama Allah. Dan di antara makna menolong agama Allah adalah seperti yang kita katakan tadi, bagaimana kita harus menjaga keaslian dan kemurnian pemahaman yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat di generasi awal, generasi terbaik umat yang langsung dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibit-bibit dari penyimpangan itu sebenarnya kita sudah bisa lihat ketika Rasul sendiri masih hidup. Sudah mulai nampak bahwa nanti akan ada hal-hal yang merupakan bagian dari penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, dalam memahami agama, sehingga itu menjadi debu dan agama itu menjadi sesuatu yang kabur. Itu sudah nampak mulai dari dulu Rasul ketika dia masih hidup. Kita sebutkan contoh satu atau dua contoh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi harta rampasan ghanimah yang dihasilkan dari sebuah peperangan,
dibagilah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta rampasan itu. Dia nampak dari salah seorang sahabat, dia mendapat pembagian perak atau apa gitu. Karena kan harta rampasan ketika itu sangat banyak sekali, ada emas, ada unta, hewan ternak dan lain sebagainya. Itu semua bagian dari rampasan. Ada di antara mereka namanya Zulhuwaisirah At-Tamimi. Zulhuwaisirah At-Tamimi itu dari Bani Tamim, maka At-Tamimi. Apa kata Zulhuwaisirah? Ya Rasulullah, i'dil. Wahai Rasul, dia malah dalam satu riwayat dikatakan dia tidak bilang ya Rasulullah, malah dia bilang ya Muhammad. Ya Muhammad, i'dil. Adillah kamu wahai Muhammad. Ini tuduhan satu kata, satu ucapan yang datang dari sahabat Rasul yang langsung menuduh Nabi seolah-olah dia tidak adil. I'dil ya Muhammad. Nabi agak sedikit tinggi suaranya dan menunjukkan kemarahannya. Apa katanya? In lam a'dil, kalau saya sudah tidak adil, siapa lagi yang akan bisa memberikan keadilan itu? Kalau saya yang sudah bukan adil, siapa lagi yang akan bisa memberikan keadilan itu? Umar bin Al-Khattab pada saat itu bilang, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal leher seorang munafik ini. Ini bahasa yang Umar tidak bisa menerima ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang memang diutus untuk memberikan keadilan, setelah dibagi-bagi harta rampasan dia malah dituduh oleh Zulhuwaisirah sebagai orang yang tidak adil. Diperintahkan untuk adil oleh dia. Apa kata Umar itu? Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal leher si munafik ini. Apa kata Rasul? Jangan lakukan itu. Saya khawatir nanti orang-orang menuduh atau menganggap bahwa Muhammad itu membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Karena dia adalah bagian dari orang yang menerima agama Nabi, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang menarik adalah kata-kata terakhir yang ada dalam riwayat itu. Apa kata Rasul? Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia, orang ini dan kawan-kawannya, dia dan kawan-kawannya itu adalah orang-orang yang mereka membaca Al-Quran. Tetapi Quran itu tidak lebih dari hanya sekedar bahasa lisan dia saja. Tidak lewat kerongkongannya. Berarti tidak masuk ke dalam hatinya. Bahkan nanti dari mereka ini, dari orang-orang yang seperti ini, akan ada kaum yang muncul, generasi, kalau kamu bandingkan sholat kamu dengan sholat mereka, kalian akan minder sendiri. Mereka orang yang sholat, mereka orang berpuasa, mereka orang yang juga rajin membaca Al-Quran. Cuma ya seperti tadi ketika dia membaca Al-Quran, enggak lewat melebihi kerongkongannya, berarti hanya sekedar lisan yang berucap, tetapi dia tidak melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang ternyata itu adalah gambaran dari kaum Khawarij yang akan nanti ada. Dan itu gambaran dari Nabi sendiri. Di mana akan muncul nanti satu kaum, kelompok yang disebut Khawarij, di mana mereka dari segi ibadah kuat, cuma mereka membawa debu-debu dalam memahami agama. Ini satu riwayat ya, yang di situ nampak oleh kita bahwa akan ada nanti orang-orang yang mencoba untuk memahami agama, tetapi dengan cara-cara yang tidak benar, maka terjadilah pengkaburan terhadap agama, atau agama tidak lagi dipahami secara murni dikarenakan oleh debu-debu penyimpangan yang ada pada kelompok Khawarij. Ini salah satu dari riwayat yang ada yang menggambarkan
bahwa nanti akan ada orang yang seperti itu. Dan ternyata dari keturunan Dzulkhuwaisirah itu memang lahir orang-orang yang masuk dalam kategori yang disebut Nabi tadi. Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Di dalam kitab Bulughul Maram, Subulus Salam, Sarah Bulughul Maram yang ditulis oleh San'ani, itu ada hadis yang berkaitan dengan seorang Arabi yang pipis di masjid. Dalam pandangannya Imam San'ani itu, rajulun Arabi itu disebutnya itu namanya adalah Dzulkhuwaisirah. Tapi apakah itu Dzulkhuwaisirah yang berbeda atau sama? Wallahu a'lam. Tapi dalam Subulus Salam ketika ada hadis yang berbicara tentang bala rajulun Arabi, orang Arabi tiba-tiba pipis dalam masjid. Menurut San'ani, dia mengatakan kila rajulun itu adalah namanya Dzulkhuwaisirah. Nah, cuma saya tidak bisa memastikan apakah sama. Cuma dari segi tabiat nampaknya adalah sesuatu yang sama. Terlepas dari itu semua, dari apa yang kita sampaikan tadi, ini sebuah riwayat yang menggambarkan akan ada nanti debu-debu penyimpangan yang membuat orang ragu dengan agamanya sendiri, yang salah satunya datang dari keturunan Dzulkhuwaisirah. Ada lagi dalam satu riwayat yang lain, mungkin perlu ditahqiq riwayat itu. Tapi seingat saya itu ada Nabi ketika dia keluar dari rumahnya, dia menemukan ada sekelompok orang yang berdebat, berbantah-bantah tentang takdir. Berbantah-bantah memperdebatkan persoalan takdir. Padahal takdir itu tidak akan mungkin selesai untuk diperdebatkan. Tidak mungkin itu. Karena kalau kita baca hadis-hadis takdir, memang kita wajib mengimaninya. Maka itu bagian dari iman kita. Rukun iman itu yang keenamnya adalah beriman kepada takdir, beriman kepada ketetapan Allah. Apapun yang telah ditetapkan oleh Allah, mesti kita percaya itu sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah yang sudah tertulis. Jadi semua takdir kita sekarang sudah tertulis. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan Allah sudah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa pula yang masuk neraka. Ada orang yang sudah banyak sekali amal solehnya. Saking dekatnya dia dengan Allah, tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga itu illa zira, kecuali satu hasta. Tapi karena catatannya telah mendahuluinya dia sebagai ahli neraka, sementara tadi orang menduga dia sudah menjadi ahli surga. Karena catatan sudah mendahuluinya, maka di akhir hayatnya dia melakukan satu perbuatan yang bisa menghapus semua kebaikan-kebaikan tadi, dan akhirnya dia masuk neraka. Di sisi yang lain juga dikatakan oleh Rasul dalam hadis yang sahih, itu ada pada Arba'in Nawawiyah, hadis yang tadi itu. Ada orang yang sudah terlalu banyak maksiatnya, hobi sekali dia buat maksiat. Tidak ada lagi jarak seolah-olah antara dia dengan neraka itu illa zira, kecuali satu hasta. Orang sudah menduga dia itu ahli neraka aja tuh. Tetapi catatan takdir mendahuluinya, di mana di catatannya dia termasuk sebagai ahli surga. Maka di akhir hayatnya dia melakukan satu perbuatan yang ternyata bisa menghapus semua dosa-dosa tadi, dan pada akhirnya dia masuk surga. Ini persoalan takdir yang kalau seandainya diperdebatkan, ini berarti Allah ini seolah-olah tidak adil. Itu akhir dari ujung perdebatan kita tentang takdir. Maka tidak boleh memperdebatkan. Kullun muyassar lima khuliqa lahu. Ketika disampaikan itu kepada sahabat seperti Hudzaifah ibn Yaman, apakah nanti orang tidak tidak bermalas-malasan dengan takdir yang sudah ditentukan itu? Apakah membuat orang tidak menjadi malas beribadah, malas bekerja? Tapi justru Nabi mengatakan, i'malu
kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berbuatlah, berusahalah, beramallah, kullun muyassar. Semua dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdir yang sudah ditetapkan. Jadi Nabi keluar dari rumah ketemu dengan beberapa orang yang berbicara tentang takdir. Nabi antisipasi itu. Apakah kalian mulai memperdebatkan ini? Wa ana baina azhurikum. Sementara saya masih ada di tengah-tengah kalian. Jadi Nabi masih ada di tengah-tengah mereka, sudah mulai ada bibit-bibit yang akan memunculkan perdebatan. Ini sesungguhnya juga adalah gambaran dari kemungkinan akan terjadinya perdebatan yang sama nanti setelah Rasul wafat. Bukankah itu yang sering diperdebatkan oleh ahlul kalam? Bukankah itu yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama-ulama mutakallimin? Berbicara soal takdir, memperdebatkan soal ketuhanan, memperdebatkan soal Allah. Soal takdir itu menjadi perdebatan itu. Apakah orang-orang yang meninggal, anak kecil yang meninggal dari orang tua yang dua-duanya Nasrani, masuk surga atau masuk neraka? Ayahnya, ibunya tidak muslim, Nasrani kah, Yahudi kah? Ibunya melahirkan seorang bayi. Bayi itu wafat ketika dia masih kecil. Pertanyaannya, apakah bayi orang Nasrani ini akan masuk surga atau tidak? Ini yang mulai diperdebatkan. Kalau seandainya dari dua orang tua muslim, mudah orang menjawabnya untuk masuk surga. Kalau dari yang Nasrani, kalau dibilang nanti masuk neraka karena Allah tahu, kalau itu terserah Allah, nanti Allah tahu kalau dia dibesarkan apakah dia akan beriman atau tidak. Kalau seandainya Allah tahu dia akan beriman, berarti dia dimasukkan atas kehendak Allah, dimasukkan ke dalam surga. Tapi itu semua fi masyiatillah. Tapi kalau seandainya Allah tahu dia dewasa, tidak akan beriman juga, maka Allah bisa berkehendak untuk memasukkan dia ke dalam neraka, maka fi masyiatillah. Tetapi hal-hal yang seperti itu kan bukan untuk diperdebatkan. Nah, oleh karena itu salah satu dari debu penyimpangan dalam memahami Islam itu sendiri itu ada pada perdebatan ahlul kalam yang memang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan, berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan zat Allah, berhubungan dengan takdir dan lain sebagainya. Ini kan adalah masalah-masalah gaib yang tidak akan bisa selesai kalau seandainya diperdebatkan. Masalah gaib itu bukan untuk diperdebatkan. Masalah gaib itu untuk diimani. Kalau masalah gaib sudah mulai diperdebatkan, itulah yang akan memunculkan kesalahan demi kesalahan dalam memahami agama. Dan perkara gaib itu biasanya hubungannya adalah dengan masalah akidah. Biasanya hubungannya adalah dengan masalah iman. Seperti Allah umpamanya. Terkait dengan sifat-sifat Allah. Bukankah itu nanti menjadi sesuatu yang gaib yang tidak mungkin kita pahami kecuali berdasarkan nas yang datang langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis-hadisnya atau dari ayat-ayat Al-Quran yang turun dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu mustahil kita akan bisa memahami perkara-perkara gaib seperti hal-hal yang berhubungan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik sifat-sifat yang berhubungan dengan sifat fi'li, perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan Allah, atau sifat-sifat yang hubungannya dengan zat Allah, maka kita tinggal mengimaninya sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quranul Karim atau dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Contohnya saya kira sudah tak terhitung lagi berapa kali kita menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, baik itu zatnya Allah atau af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang tugas kita adalah wajib mengimaninya, bukan untuk memperdebatkannya, karena akal kita tak akan pernah sampai ke situ tanpa bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul tidak memperdebatkan, ketika Rasul hanya mengimani dan meyakini, mempercayainya, maka tugas kita sekarang juga meyakini dan mengimani serta kita percaya sebagaimana Nabi percaya kepada apa yang ada dalam ayat Al-Quran yang diturunkan dibawa oleh Jibril alaihi salam. Kalau kita mau ambil contoh yang paling sering kita angkat, umpamanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini adalah apa ini? Ayat, salah satu dari ayat yang berhubungan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sifat fi'li, perbuatan Allah, di antara af'alnya Allah, istawa 'alal 'arsy. Ayat begitu diturunkan. Dan bukan ada pada satu ayat saja, tapi ada pada beberapa ayat di mana semuanya menggunakan kata istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada memang kata istawa lain yang tidak ada hubungan sama Allah, itu kita tidak soal, karena dia punya makna tersendiri kalau bukan berhubungan dengan Allah. Tapi ketika Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, berarti ini hubungannya adalah dengan Allah. Kita kalau lihat Quran terjemah, itu kita bisa mendapatkan maknanya bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang itu di atas aras, berada di atas aras. Ada yang menerjemahkannya dengan bersemayam, atau tidak disebut bersemayam tapi bersemayam dalam artian berada di atas aras. Dan aras itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar, dan dia sebagai pelafonnya surga termulia tertinggi, yaitu Al-Firdausil A'la. Jadi kalau kita mau minta surga, kata Rasul, mintalah Firdausil A'la. Jangan tanggung-tanggung minta surga kepada Allah. Ya Allah, saya minta surga walaupun paling bawah. Enggak, kalau minta surga, minta yang paling tinggi, itu Firdausil A'la. Dan di atasnya ada arsy. Dan bahkan wa kana arshuhu 'alal ma. Arasnya Allah itu berada lagi di atas air. Ini kalau kita mau akal-akalin, enggak nyambung. Arasnya Allah berada di atas air, berarti ada laut di atas sana. Mau kita akal-akali juga? Nah, dan Allah mengatakan bahwa dia berada di atas aras. Istawa 'alal 'arsy. Ketika turun ayat itu dibawa oleh Jibril alaihi salam dan disampaikanlah ayat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyampaikan ayat itu pula kepada para sahabat-sahabatnya. Tetapi Nabi tidak sedikit pun memberikan penjelasan seperti apakah istawanya Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya seperti apa? Bagaimana dia berada di atas itu? Nabi tidak pernah memberikan penjelasan. Tetapi dipastikan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimani, meyakini sesuai dengan apa yang ada pada zahirul ayat, pada nas secara zahir, istawa 'alal 'arsy. Tetapi ketika ayat itu dicobalah dianalisa oleh ahlul kalam, oleh kelompok-kelompok yang mendahulukan akalnya daripada nas, mencoba untuk menganalisa apa kesimpulan yang dihasilkan. Inilah nanti yang akan kita sebut sebagai debu penyimpangan yang membuat Islam semakin kabur kalau seandainya dikedepankan akal daripada nas. Apa kata mereka? Kalau seandainya ia berada di atas aras,
Berarti kita harus meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu butuh kepada aras. Ini udah mulai nih. Kenapa seperti itu? Karena secara akal mengatakan bahwa sesungguhnya yang di atas itu biasanya butuh kepada yang di bawah. Itu untuk makhluk itu. Ini kenapa ini tisu ini bisa berada di sini? Karena ada meja. Seandainya meja tidak ada, digeser meja, maka tisu akan berarti tisu butuh kepada meja. Ini kenapa bisa nyangkut ini di sini? Karena ada tempat nyangkutnya. Berarti dia butuh kepada tempat tadi. Ini kenapa bisa HP ini berada di sini? Karena ada yang di bawahnya yang menopangnya sehingga dia tidak jatuh. Dibawa logika yang untuk makhluk saja kadang-kadang tidak bisa diterapkan, dibawa logika itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini menjadi debu yang akan mengaburkan pemahaman Al-Qur'anul Karim yang tidak pernah dipahami seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencoba memahami Allah melalui makhluk. Ini salah. Mencoba memahami Allah, ma'rifatullahnya dibangun di atas pengetahuan mereka terhadap makhluk dulu. Di situ nanti akan menyebabkan terjadinya kesalahan demi kesalahan. Ini memang butuh karena dia makhluk. Ini butuh meja karena dia makhluk. Tetapi ada di antara sesama makhluk sendiri yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Langit itu berlapis-lapis. Dan Al-Quran mengatakan Allah ciptakan langit itu bighairi amadin. Allazi khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit samawat. Berlapis-lapis langit itu. Bighairi amadin. Tanpa ada tiang. Langit satu, di atasnya langit dua. Langit dua tidak ada tiang nih. Berdasarkan ayat tadi. Langit tiga di atas langit dua. Langit tiga tidak ada pula tiangnya. Apakah langit ketiga butuh pada langit kedua? Agar dia eksis, apakah butuh langit kedua kepada langit satu? Tidak. Itu sesama makhluk. Sesama makhluk saja ternyata kaidah tadi ada yang tidak bisa diterapkan, apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengenali Allah melalui kaidah-kaidah untuk makhluk ini menjadi debu di dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa sikap kita yang paling benar? Sikap yang baik itu seperti apa? Imani, percaya karena ada ayat, tetapi jangan pernah menyerupakannya jangan pernah menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena kalau diserupakan nanti jadi salah juga. Kelompok-kelompok musyabihah yang mentasbih, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, itu menyamakan dengan raja. Raja dia punya singgasana, duduk dia di atas singgasananya, dan raja tentu membutuhkan singgasana. Maka salah juga. Mentasbih, menyerupakan itu salah juga. Oleh karena itu keyakinannya orang-orang salaf dulu, keyakinan Rasul dan para sahabat itu adalah mengimaninya bila takyifin wala tasbihin wala tamsilin wala takyif. Bagaimana kita bisa beriman, percaya dengan hal-hal yang seperti tadi tanpa diserupakan, tanpa disamakan, tanpa dicari-cari seperti apa. Tidak ada kaifanya di situ. Kalau sudah bicara kaifah, hanya Allah yang tahu. Itulah sebabnya ketika Imam Malik ditanya oleh seseorang, ya Imam, seperti apa itu istiwanya Allah? Apa jawaban Imam Malik? Al-ma'na ma'lum atau al-istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui. Orang Arab kalau bilang istawa semua sudah paham. Artinya al-kaifu
Majhul. Al-kaifu itu apa? Kaifanya bagaimana? Seperti apa? Majhul. Itu tidak akan pernah bisa kita ketahui. Kenapa demikian? Dia masalah gaib dan Rasul tidak menjelaskan. Kalau Rasul sudah tidak menjelaskannya, kenapa harus kita cari-cari? Begitu mudah sebenarnya dalam berakidah. Imani selesai. Tanpa membebani akal kita untuk mendiskusikannya, untuk memperdebatkannya. Karena memang Rasul tidak menyampaikan. Maka al-kaifu majhul. Al-imanu bihi wajib. Beriman dengan itu wajib. Ini ungkapan yang datang dari Imam Malik, seorang ulama besar, pendiri mazhab Maliki. Wa su'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Berarti tidak pernah ada orang yang mempertanyakan sebelum itu didengar oleh Imam Malik, itu tidak pernah ada. Maka dia bilang wa su'alu anhu bid'ah. Itu satu di antara sekian banyak contoh. Kalau tadi itu contoh yang berhubungan dengan fi'li, perbuatan Allah, yang ternyata memang harus kita imani tanpa mencoba mencari-cari seperti apa. Karena kalau seandainya dirubah, karena orang-orang ahlul kalam seperti Mu'tazilah, itu ditolaknya istawa itu. Tidak mungkin istawa dalam artian seperti yang dipahami yang dijelaskan tadi. Tidak mungkin diartikan Allah berada di atas arasy, itu tidak mungkin. Kenapa demikian? Karena itu membuat berarti Allah itu punya jihad. Allah punya arah nanti. Padahal Allah sunyi dari enam arah. Kalau yang dimaksud dengan 6 arah itu arah yang berhubungan dengan makhluk, kiri, kanan, belakang, depan, atas, bawah, yang semuanya pada bagian makhluk, itu bisa dibenarkan. Tetapi ketika wahuwal qahiru fauqa ibadih, dialah Allah yang qahiru fauqa ibadih, yang berkuasa fauqa ibadih. Apa arti fauqa ibadih? Di atas makhluknya, di atas hambanya. Berarti dia berkuasa dan dia berada di atas hamba. Dan atas di sini itu sudah di luar daripada jihad. Kalau untuk itu memang kita tidak bisa menolaknya, karena Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Tapi orang-orang Mu'tazilah mencoba, itu bukan istawa, tapi artinya adalah istaula. Istaula apa? Berkuasa atau menguasai. Dari mana dia dapat? Dan yang pertama memaknai istawa menjadi istaula itu adalah Al-Qadhi Abdul Jabbar, pentolan kelompok Mu'tazilah. Sebelumnya tidak pernah ada. Berdasarkan kepada sebuah syair, ada syair, qad istawa Bishr 'alal Iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Bishr itu istawa 'alal Iraq. Apa itu istawa? Berkuasa, menguasai Irak. Min ghairi sayfin, tanpa pedang, wa damin mihraqi, dan tanpa ada darah yang tertumpah. Berarti dia kuasai dengan mudah tanpa terjadi pertumpahan darah. Maka syair inilah yang dijadikan alasan. Masa lebih percaya kepada syair Bishr ini untuk memaknai istawa daripada apa yang diyakini oleh Nabi sendiri yang tidak pernah memaknai dengan makna istawa. Padahal istawa itu secara bahasa bisa dimaknai menguasai sesuatu dengan cara merebutnya dan sebelumnya tidak dikuasai. Itu arti istawa. Jadi Irak itu sebelumnya berada di tangan raja yang lain. Lalu direbutlah oleh Bishr. Berhasil dia menguasainya. Itu yang istaula. Apakah cocok makna itu untuk arasnya Allah? Apakah sebelumnya Allah tidak menguasai aras, lalu Allah rebut? Salah akidah kita. Inilah debunya. Bahkan bukan debu, ini lumpur nih. Karena seolah-olah tidak dikuasai sebelumnya, lalu direbut oleh Allah, kemudian dia berkuasa. Nah, diperkuat nanti dengan sebuah ungkapan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi tak punya sanadnya. Allahu mawjudun bila makan.
Allah ada tanpa tempat. Lalu ia ciptakan aras dan ia masih saja seperti yang sebelumnya tanpa tempat. Itu dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib tapi tidak bersanad. Tidak jelas siapa yang menyebutkan itu, cuma dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kayaknya ada di referensi orang Syiah mungkin. Atau ada juga pada referensi yang datang dari orang-orang yang memang cenderung kepada pemikiran Mu'tazilah. Sayangnya pemikiran-pemikiran seperti itu diikuti juga oleh orang-orang yang sebelumnya, kelompok sebelumnya, yang sesudahnya maksudnya, seperti dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dalam memahami makna istawa, yaitu dengan istaula. Baik, nanti insyaallah akan kita sambung setelah kita sholat Isya. Kita tutup untuk sementara dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.